Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 381. Apakah akan ada pertempuran terakhir? Sepertinya begitu, sudah lama aku tidak melihat pertandingan tinju yang begitu meriah. Sudah lebih dari setengah jam, bagaimana saya bisa merasa bahwa saya belum cukup melihat? Tidak ada bagian yang tidak menarik di seluruh proses ini. Melihat situasi di lapangan, semua orang memuji, permainan ini tidak diragukan lagi yang paling seru hari ini. Juga mungkin yang terakhir, bahkan jika itu bukan yang terakhir, itu juga pertandingan yang paling mengasyikkan. Karena semua orang mengerti, sekarang Jilau Gui telah terluka. Bahkan jika Jilau Gui memenangkan pertarungan terakhir, Jilau Gui tidak akan bisa memenangkan pertandingan berikutnya. Tampaknya kemenangan terakhir adalah milik Lei Hu tanpa kecelakaan. Di masa depan, Fang ke-13 dari Bei Cheng akan diberi nama Lei. Juga pada saat ini, ada seruan lain di tempat kejadian. Melihat bahwa Lu Qingyao menemukan kelemahan dalam pertarungan. Dia meninju tenggorokan Jilau Gui dengan pukulan, dan dia benar-benar memukulnya. Jilau Gui terpaksa mundur, tetapi dia masih memutar kakinya dan mendarat di perut bagian bawah Lu Qingyao. Lu Qingyao terlempar dan memuntahkan seteguk darah, tetapi kondisi Jilau Gui juga sangat buruk. Dia berguling-guling di tanah sambil memegangi tenggorokannya, sepertinya dia akan mati. Ada apa? Gila, anak kecil ini sangat kejam, terlalu gelap, dan dia tidak memiliki kebajikan bela diri sama sekali. Melihat ini, Fang Jin merasa seperti menjadi gila, dan meraung, iblis macam apa ini? Jilau Gui terluka untuk kedua kalinya, yang berarti pada dasarnya mereka tidak memiliki harapan untuk memenangkan kemenangan terakhir. Dia tercekik dan mati lemas. Fang Jin meraung, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Di atas ring tinju, setiap orang memiliki keterampilan mereka sendiri. Sebelum mengakui kekalahan, hidup dan mati diputuskan, bukan hanya untuk bersenang-senang. Selain itu, ini adalah pertukaran cedera dengan cedera, jadi itu tidak selalu berbahaya. Jika Anda Jilau Gui benar-benar memiliki kemampuan, maka Anda tidak perlu bertukar cedera dengan orang lain. Mereka masih seorang gadis kecil, dan mereka memaksa Anda untuk terlihat seperti ini, dan wajah katakan. Oke, luar biasa, Tuan Long, setelah kejadian ini, saya harus berterima kasih kepada Anda semua. Melihat ini, Lei Hu berdiri dengan sangat bersemangat. Jelas, cedera dua orang di atas panggung sangat serius. Tidak peduli siapa yang memenangkan kemenangan terakhir di antara keduanya, kemenangan di ring tinju adalah milik pihak Lei Hu. Karena hantu tua Ji pada saat ini, tidak mungkin untuk tetap pada permainan berikutnya. Setelah perjuangan yang menyayat hati, Jilau Gui akhirnya pulih. Mencoba bangkit, berjongkok di tanah, berlutut di tanah dengan satu kaki, dan menekan satu tangan ke tanah, tetapi wajahnya sangat buruk, wajahnya pucat. Ada darah yang tergantung di sudut mulut, dan seluruh orang sangat lemah. Orang tua itu tidak bisa tidak dipukuli ketika dia tua. Dia terluka sedikit, dan itu sangat fatal, dan masih luka dalam. Oke, sangat bagus. Aku benar-benar tidak bisa melihatnya, kamu sangat kejam di usia yang begitu muda. Pada saat ini, suara Jilau Gui menjadi serak, dan Lu Qingyao mencapai titik kunci di antara tenggorokan, dan pidatonya menjadi masalah. Dengan satu sama lain, gelombang terakhir ini, kita harus bisa memutuskan hasil akhir. Lu Qingyao berdiri, menyeka darah di sudut mulutnya, dan berkata dengan dingin, matanya masih dipenuhi dengan niat bertarung yang haus darah. Baiklah, Jilau Gui menarik napas dalam-dalam dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk berdiri. Akhirnya, dia akhirnya berdiri. Tetapi saat dia berdiri, tubuhnya sedikit bergoyang, dan seluruh orang itu jatuh ke belakang. Ledakan, tubuh Jilau Gui jatuh ke tanah, dan setelah memutar matanya, dia menutupnya tanpa daya. Wow, Jilau Gui kalah, dia tidak bisa berdiri. Ya Tuhan, Jilau Gui turun, Nona Ji tidak terkalahkan, dan bahkan Jilau Gui telah dikalahkan. Gila, Jilau Gui sudah terkenal sejak lama, tapi dia dikalahkan oleh seorang gadis kecil, sialan. Seorang master adalah master. Di usia yang begitu muda, keterampilannya sangat menakutkan. Ada ledakan kebisingan, semua jenis diskusi, dan segala macam sorak-sorai. Lu Qingyao berdiri di tempat. Kondisinya juga sangat buruk. Pertempuran selama hampir 1 jam juga menguras tenaganya. Dia tidak jatuh sedang mencoba untuk bertahan. Pada saat ini, wasit memulai hitungan mundur terakhir, karena Jilau Gui tidak bisa berdiri sama sekali. Hantu tua Ji, apa yang kamu lakukan, sial, ini adalah kepemilikan puluhan miliar kepentingan, kamu tidak bisa jatuh. Fang Jin akan menjadi gila, apa-apaan ini, kalah saja seperti ini. Bagaimana Anda bisa kalah begitu saja? Kemudian, juga pada saat ini, Jilau Gui sepertinya telah mendengar panggilan itu, tiba-tiba membuka matanya. Menamparkan tangannya, berdiri tegak, dan menyerang dengan kecepatan kilat. Reaksi Lu Qingyao juga tidak lambat, tetapi dia panik, untuk menghindari serangan itu, dia mundur beberapa langkah, tetapi dia masih dipukul. Engah. Lu Qingyao memuntahkan seteguk darah lagi, dengan paksa menstabilkan tubuhnya, dan melawan di tempat. Kamu masih tidak bisa menang. Lu Qingyao berkata dengan dingin, dengan bantuan kekuatan tiang sudut.
Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan mendarat di dada Ji Laogui. Ji Laogui mengangkat kepalanya dan memuntahkan darah. Dengan bantuan tali, dia nyaris jatuh dari ring. Tetapi Lu Qingyao tidak mau membuat kesalahan kedua. Dia meluncurkan serangan lain, benar-benar menjatuhkan tubuh Ji Laogui dari ring. Gila, itu terlalu tercela, berpura-pura mati dan menyerang. Ini benar-benar tercela, itu terlalu tidak bermoral. Sampah, menggunakan cara tercela seperti itu untuk seorang anak. Ada berbagai suara kecaman di tempat kejadian. Fang Jin melihat adegan ini, tetapi dia benar-benar marah. Kali ini, dia benar-benar kalah, benar-benar tersesat. Kemenangan terakhir adalah milik pihak Harimau Guntur, dan kemenangan dalam pertandingan tinju milik pihak Harimau Guntur. Pada saat ini, wasit mengangkat tangan Lu Qingyao, menunjukkan bahwa Lu Qingyao telah memenangkan kemenangan terakhir. Ketika Lu Qingyao mendengar kata-kata itu, sudut mulutnya melengkung. Tetapi secara tidak sengaja, darah dari sudut mulutnya mengalir tanpa sadar, dan lukanya juga sangat serius. Dia mencoba yang terbaik untuk menyeka darah di mulutnya. Tetapi dia merasa lelah untuk sementara waktu, kakinya lembut, dan dia merasa seperti akan jatuh. Pada saat itulah tangan yang kuat memegang Lu Qingyao. Ayo, aku akan menurunkanmu. Pada saat itulah Lin Si tidak tahu kapan dia naik, dan dia membantu Lu Qingyao untuk turun. Lu Qingyao hanya mengangguk sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu. Tuan, ketika dia datang ke Long Zaitian, Lu Qingyao langsung berkata, "Kamu ceroboh." Ketika Long Zaitian mengatakan kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Ya, pasti tidak lain kali. Mendengar ini, Lu Qingyao melepaskan diri dari dukungan Lin Si, berdiri tegak, dan sangat formal. Di medan perang, tidak ada lain kali. Nada bicara Long Zaitian dingin dan asli. Ya, Qingyao ingat ajarannya. Lu Qingyao menundukkan kepalanya lagi. Hei, Tuan Long, kamu tidak bisa berharap banyak dari anak-anak. Dia baru remaja, dan dia sudah sangat kuat. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia dengan cepat meyakinkannya. Bahwa dia merasa bahwa kinerja Lu Qingyao sudah sempurna, tetapi persyaratan Long Zaitian terlalu tinggi. Bab 382. Pihak lain tidak akan menghentikannya karena dia masih kecil. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tidak setuju dengan pernyataan Lei Hu dan menggelengkan kepalanya. Itu benar, Tuan Long benar. Kalau tidak, mari kita bawa gadis kecil itu ke rumah sakit dulu. Lukanya terlalu serius. Lei Hu berkata lagi, gadis kecil seperti itu, yang menderita cedera serius, tidak mengerutkan kening. Apa-apaan ini, usia yang begitu muda, karakternya sangat tangguh, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Tidak, dia bisa menyesuaikan tubuhnya sendiri. Long Zaitian menggelengkan kepalanya. Bisakah kamu menjaga dirimu sendiri, cedera yang begitu serius? Lei Hu mendengar kata-kata itu dan berkata lagi. Long Zaitian berkata dengan ringan. Kamu mengirimnya kembali, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan di sini. Pada saat ini, Long Zaitian berkata kepada Lin Si. Tidak masalah. Lin Si juga sangat setuju, selama itu Long Zaitian, dia tidak bisa mengabaikannya. Mengatakan itu, dia membantu Lu Qingyao keluar. Kakak sangat ketat dengan semua orang. Yang dia inginkan bukan hanya untuk menang, tetapi juga untuk menang tanpa kekurangan. Di matamu, pria bernama Ji mungkin seorang master, tetapi di tangan kakak, dia tidak bisa bertahan 3 langkah. Membantu Lu Qingyao, Lin Si berkata dengan nada dingin dan otentik. Suaranya tidak terlalu keras, hanya 2 orang yang lewat yang bisa mendengarnya. Mendengar ini, mata Lu Qingyao berbinar terkejut. Hantu tua Ji ini, bahkan jika kakeknya menghadapnya, tidak dapat menyelesaikannya dalam 3 pukulan, tetapi Tuan dapat menyelesaikannya dalam 3 pukulan. Terima kasih Sister Lin Si karena telah mengajari saya, Qingyao pasti akan menyimpannya di hati saya. Ketika Lu Qingyao mendengar kata-kata itu, dia juga acuh tak acuh. Anda menginginkan persetujuan dari kakak, bakat adalah salah satu aspek. Tetapi kerja keras, ketenangan, dan kebijaksanaan juga penting. Orang yang kakak latih, tidak pernah ada yang sia-sia. Lin Si berkata lagi, ketika Lu Qingyao mendengar kata-kata itu, dia hanya menggertakkan giginya dengan ringan dan mengangguk. Jangan khawatir, aku akan mencoba yang terbaik. Lu Qingyao berkata, Lin Si mendengar kata-kata itu, tidak berbicara, hanya membantu Lu Qingyao keluar. Saudara Fang Jin, mengapa kamu pergi dengan tergesa-gesa? Pada saat ini, Fang Jin berdiri, dan Lei Hu juga berdiri dan berteriak. Pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah bandit. Karena kita kalah, apa yang masih kita lakukan di sini? Adapun transfer tanah, saudaraku akan menemukanmu secara pribadi pada saat itu. Kemudian kamu dapat membicarakannya. Titik petik 2. Fang Jin mendengar kata-kata itu, tetapi dia hanya dingin dan otentik, dan dia kalah pada akhirnya. Dia dalam suasana hati yang sangat buruk. Ini adalah kepemilikan puluhan miliar. Meskipun tanggung jawab atas kemenangan atau kekalahan bukan miliknya, dia juga bermarga Fang, yang juga merupakan beiceng mereka. Ini terkait dengan distribusi minyak dan air mereka di masa depan. Jika sepotong besar lemak diberikan kepada Thunder Tiger, minyak dan air mereka pasti jauh lebih sedikit. Kamu benar, kamu harus berbicara dengan Fang Sengtian, tetapi itu tidak mencegahmu untuk tetap sebagai tamu.
Pada saat ini, Lei Hu berkata dengan acuh tak acuh. Sementara dia berbicara, orang-orang Lei Hu mengelilinginya dari segala arah. Meskipun orang-orang ini bukan tuan, mereka cukup untuk berurusan dengan batalion saat ini yang penuh dengan tentara yang terluka. Li, apa maksudmu? Fang Jin melihat ini, wajahnya sangat berubah, dan dia bertanya. Jika saya berbicara dengan Fang Sengtian, bagaimana saya bisa berbicara jika saya tidak memiliki chips di tangan saya? Apakah saudara Anda orang yang mudah diajak bicara? Lei Hu mendengar kata-kata itu dan tersenyum sedikit. Apakah Anda menggunakan saya sebagai alat tawar-menawar? Mata Fang Jin sedikit dingin, dan dia bertanya dengan tajam. Ya, saya mendengar bahwa Anda dan Fang Sengtian adalah saudara, jadi Anda harus memiliki berat badan tertentu di depannya. Jangan khawatir, selama Fang Sengtian menyerahkan lapangan ke-13 Beicheng, saya akan menjaga kalian semua. Anda tinggal di Dongcheng untuk saat ini. Saya, Lei Hu, tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia memutuskan untuk menjadi otentik. Lei Hu, jangan pergi terlalu jauh. Fang Jin mengertakkan gigi dan meraung. Bagaimana kamu mengatakan bahwa kamu telah membunuh begitu banyak tuanku? Anggota keluarga dari begitu banyak tuanku, serta pegangannya, semuanya harus ada di tanganmu, kan? Apa yang saya lakukan sekarang persis seperti yang sering kamu lakukan. Anda melakukannya, mengapa kami tidak bisa melakukannya? Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia tampak menghina. Lei Hu, kamu. Fang Jin mendengar kata-kata itu, wajahnya memerah karena marah. Ayo, undang saudara kedua Fang, perlakukan satu sama lain dengan baik, dan jangan abaikan. Lei Hu menghormati orang-orang di sekitarnya, dan orang-orang di sekitar Fang Jin bergegas maju dan mengendalikan Fang Jin. Tunggu sebentar, Fang Jin meraung. Apalagi yang ada di sana, orang-orang kami terluka dan membutuhkan perawatan medis sekarang. Tolong kirim mereka kembali. Fang Jin juga menyerah, dan juga berkata, buat pengaturan, atur truk besar untuk mengirim mereka kembali ke Beicheng. Ketika Lei Hu mengatakan kata-kata itu, dia mengangguk kepada orang-orang di sekitarnya. Para adik laki-laki itu mendengar kata-kata itu, dan kemudian turun untuk menjalankan perintah. Mendengar kata-kata ini, Fang Jin menggertakkan giginya lagi dan mengirimnya kembali dengan truk besar. Jelas, ini adalah penghinaan. Tuan Long, bagaimana kalau kita bicara di tempat lain? Pada saat ini, Lei Hu membuat isyarat undangan, dan kemudian memimpin di depan. Long Zaitian juga mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, dan melewati Qin Xiaomeng. Agaknya cedera Lu Qingyao dan Qin Xiaomeng relatif kecil. Melihat pertempuran antara Lu Qingyao dan Jilau Gui, dia juga menyadari bahwa kekuatan Jilau Gui agak menakutkan, masih sangat besar, Qin Xiaomeng tahu betul. Kota Linjiang, di ruang pengawasan. Fang Sengtian sepertinya melihat adegan Jilau Gui dikalahkan, dan berulang kali mengkonfirmasinya. Orang-orang di belakangnya tidak berani berbicara. Mereka diam, dengan susah payah, dan Fang Sengtian tidak pernah terkejut ketika dia melakukan sesuatu. Tapi hari ini adalah pertempuran puluhan miliar kepentingan, dan mereka kalah secara misterius. Jelas bagi semua bahwa mereka kalah di tangan kedua gadis kecil itu. Ini adalah lelucon besar untuk mengatakan ini. Juga tidak akan lama sebelum ini akan menjadi topik diskusi di dunia bawah tanah kota Linjiang. Sengtian, apa yang harus saya lakukan sekarang? Pada saat ini, penatua pertama agak gelisah. Lei Hu menginginkan lapangan ke-13 di Beicheng. Jika dia menginginkannya, haruskah aku memberikannya? Wajah Fang Sengtian sedingin es, jika dia bermaksud sesuatu. Kakak kedua Fang ada di tangan mereka sekarang. Penatua Agung benar lagi. Normal, saya mengharapkan itu. Yang tidak saya duga adalah kami kalah. Fang Sengtian memainkan pena di tangannya, seolah menunjuk ke sesuatu yang otentik. Omong-omong, semua orang terdiam lagi. Setelah sekian lama, siapa yang mengira mereka masih bisa kalah? Jika kalah, banyak hal yang direncanakan tidak dapat terlaksana dengan lancar. Periksa identitas mereka sebelum membuat keputusan. Fang Sengtian berkata setelah merenung lama. Setelah mengatakan ini, dia hanya berdiri dan berjalan di luar ruang pemantauan. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua saling memandang dan menghela nafas. Bab 383. Di kota Linjiang, di ruang pertemuan mewah di lantai 5 negatif dari alun-alun perbelanjaan besar di Hongdaoko. Lei Hu duduk di bawah blok pertama, dan di bawahnya adalah semua orang penting di bawah Lei Hu. Semua orang penting yang bisa berdiri sudah hadir. Pertama-tama, terima kasih banyak atas bantuan Tuan Long. Tanpa bantuan Tuan Long, kita akan kalah hari ini. Selanjutnya, saya akan menghormati Tuan Long 3 cangkir. Lei Hu berdiri, mengambil gelas anggur di depannya, dan minum 3 gelas anggur putih. Ketika semua orang mendengar ini, mereka juga memanggang Long Zaitian, tetapi Long Zaitian acuh tak acuh. Qin Xiaomeng melihat ini dan mengutuk Long Zaitian. Orang-orang memanggang Anda tampaknya tidak menanggapi, tampaknya agak kasar. Kita harus membicarakan persyaratannya. Long Zaitian tidak minum, dia hanya berkata acuh, dia suka alkohol, tapi dia jarang minum, apalagi tidak pernah mabuk.
Itu wajar. Ketika semuanya sampai pada titik ini, Tuan Long dapat mengungkapkan kondisimu. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia juga berkata, syaratku sangat sederhana, Dongcheng harus mendengarkanku. Long Zaitian berkata dengan nada ringan dan otentik. Tetapi ketika kata-kata itu keluar, semua orang lamban. Ini agak sulit dimengerti. Dongcheng harus mendengarkanmu. Apakah kamu ingin menjadi penguasa dunia bawah tanah Dongcheng, dan apakah kamu ingin posisi harimau guntur? Tuan Long menginginkan posisiku. Ketika Lei Hu mendengar ini, dia sedikit malu. Meskipun Tuan Long kuat, saya khawatir dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi penguasa kota timur kita. Saudara-saudara kita di bawah juga tidak yakin. Itu benar, permintaan ini tidak dapat dipenuhi, Tuan Long harus membuat 3 permintaan lagi. Ketika semua orang mendengar ini, mereka juga keberatan. Mereka tidak tahu Long Zaitian, tetapi menjadi penguasa Dongcheng tidak cukup. Setelah Lei Hu mengambil alih Dongcheng, itu tidak buruk bagi mereka, yang terpenting adalah kekuatan Lei Hu itu sendiri tidak lemah. Meskipun kata-kata orang banyak masih sopan, mereka kurang lebih bermusuhan. Saya tidak menginginkan posisi Anda. Saya tidak tertarik dengan manajemen harian, hal-hal sepele seperti itu. Yang saya inginkan adalah bahwa dunia bawah kota Linjiang adalah monolitik, dan itu harus bersatu dan mendengarkan saya. Jika kota Linjiang apapun yang terjadi, semua kekuatan bawah tanah di kota Linjiang dapat dipelintir bersama-sama. Nada bicara Long Zaitian dingin dan otentik. Qin Xiaomeng, yang berada di samping, sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia tidak dapat melihat bahwa paman aneh, dia memiliki ambisi untuk menyatukan dunia bawah tanah kota Linjiang. Ketika semua orang mendengar kata-kata ini, mereka sedikit terkejut lagi. Pernyataan seperti itu membuat orang merasa lebih nyaman, tetapi mengapa mereka merasa begitu sombong? Yang dia maksud dalam kata-katanya adalah menyatukan dunia bawah tanah kota Linjiang, yang terlalu ambisius. Tuan Long, Anda adalah kekuatan utama yang ingin menyatukan dunia bawah tanah kota Linjiang. Apakah Anda ingin menjadi kaisar bawah tanah kota Linjiang? Ketika Lei Hu mendengar kata-kata ini, ekspresinya berubah. Itu benar. Kamu juga bisa menganggap seperti itu. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan berkata dengan ringan. Kenapa? Bahkan jika kami mendengarkanmu, Fang Shengtian, Nancheng, dan Si Cheng akan mendengarkanmu. Itu benar, itu tidak mungkin. Dengan kekuatan kami, tidak mungkin untuk menaklukkan 3 kekuatan utama lainnya. Kami hanya bisa hidup berdampingan. Selama bertahun-tahun, kota Linjiang telah bertempur di bawah tanah dan bertempur. Tetapi kami tidak pernah mencoba menyatukan semuanya. Setelah mendengarkan kata-kata Long Zaitian, semua orang membicarakannya. Tuan Long, saya tahu kekuatan Anda luar biasa, tetapi jika Anda ingin saya mendengarkan Anda, saudara-saudara saya mungkin tidak setuju. Lebih baik dari ini, Tuan Long harus menyebutkan 3 syarat yang dapat saya capai. Pada saat ini, Lei Hu juga membujuk. Bagaimana saya bisa mengambilnya? Long Zaitian sederhana dan kasar. Tuan Long baik kepada kami, dan kami ingin memberi Anda kesempatan. Dongcheng kami hanya menghormati yang kuat. Bos, saya punya saran yang belum matang. Pada saat ini, serigala hitam berdiri, wajahnya dingin, dan dia berkata dengan ringan. Hah? Kamu tidak keberatan mengatakannya. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh. Dongcheng kita, dalam analisis terakhir, adalah dunia yang dibuat oleh tinju. Jika Tuan Long cukup kuat, mengapa kita tidak bisa mendengarkannya? Serigala hitam juga acuh tak acuh. Serigala hitam, kamu pengkhianat, apakah kamu berbicara dengan kata-kata manusia? Serigala hitam, brengsek, apakah bos memperlakukanmu dengan buruk? Bocah ini, aku biasanya tidak berpikir dia terlihat seperti orang baik. Ada apa, tidak sabar untuk bergabung dengan musuh sekarang. Mendengar kata-kata serigala hitam, semua orang juga mengutuk serigala hitam. Bos tidak pernah memperlakukan saya dengan buruk. Saya mengatakan ini, dan saya tidak mencoba menjadi pengkhianat. Saya hanya memberi saran. Ketika Heilang mendengar kata-kata orang-orang ini, wajahnya sedikit dingin, dan dia acuh tak acuh. Serigala hitam, jangan khawatir tentang mereka, katamu milikmu. Lei Hu mendengar kata-kata itu, tetapi menatap serigala hitam dan berkata, Bos, kamu sudah terbiasa dengan anak serigala ini. Jika kamu menginginkanku, aku akan memenggal kepalanya sejak lama. Serigala hitam berkata lagi, Oke, diam dan biarkan serigala hitam berbicara. Lei Hu mendengus pelan, lalu berkata, saran saya adalah jika Tuan Long mengalahkan kita semua dengan kekuatan satu orang dan cara pertempuran roda, kami akan menyetujui permintaan Tuan Long. Bagaimana menurut Anda tentang ini? Tentu saja, maksud saya nomor 1 di peleton. Mereka yang memiliki kungfu di tangan mereka, dan mereka yang tidak memiliki kungfu di tangan mereka, tidak harus menggunakannya. Serigala hitam tenang dan menyarankan. Yah, saya pikir ini baik-baik saja, otak anak serigala ini baik-baik saja. Saya tidak berpikir mulut anjing itu memuntahkan gading. Jika Tuan Long benar-benar bisa melakukannya, kami akan mendengarkannya. Saya pikir itu bagus. Itu tidak hanya membalas kebaikannya, tetapi juga memberinya kesempatan lagi. Saat ini,
semua orang banyak berbicara, dan ketika Heilang mengungkapkan rencananya. Mereka merasa bahwa saran Heilang itu konstruktif dan dapat sepenuhnya menyelesaikan masalah saat ini. Bahkan, mereka tidak optimis bahwa naga bisa melakukannya secara naif sama sekali. Saya juga berpikir saran serigala hitam itu bagus. Saya tidak punya masalah di sini. Bagaimana menurut Anda, Tuan Long? Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia segera menjawab, tetapi dia juga berpikir bahwa Long Zaitian tidak bisa mengalahkan mereka semua, jadi dia merasa stabil. Aku tidak punya masalah. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi dia hanya acuh tak acuh. Long Zaitian menjawab dengan sangat mudah, dan Lei Hu diam-diam terpana. Tidak peduli seberapa menakutkan kekuatan satu orang, tidak mungkin untuk mengalahkan mereka dengan kekuatan satu orang. Kalau begitu sudah beres. Namun, terlepas dari apakah Tuan Long mengalahkan kita semua atau tidak, Tuan Long akan menerima 10 juta tanda terima kasih dari kami. Untuk ini, tolong jangan tidak menyukai Tuan Long. Juga, Tuan Long ada taruhan di ring tinju, 100.000 dan menangkan lebih dari 100 juta, dan itu akan segera diselesaikan ke Tuan Long. Lei Hu mendengar kata-kata itu, dengan sungguh-sungguh dan otentik. Bab 384. Ketika Qin Xiaomeng bermain sebelumnya, Long Zaitian bertaruh 100.000 Qin Xiaomeng untuk menang. Peluang Qin Xiaomeng adalah pukul 1.14 saat itu, dan akhirnya Qin Xiaomeng memenangkan permainan. Yang berarti bahwa Long Zaitian memenangkan lebih dari 100 juta. Dalam pertandingan itu, hampir semua orang bertaruh bahwa Master Muay Thai bisa menang. Uang taruhannya ringan, lapangan tinju sudah penuh dengan uang, dan setelah begitu banyak pertandingan, tim Thunder Tiger memenangkan kemenangan terakhir. Menghasilkan lebih banyak lagi. Oleh karena itu, 100 juta ini tidak seberapa dibandingkan dengan manfaat yang diciptakan oleh Long Zaitian dan beberapa orang untuk stadion tinju. Jika Anda tidak memiliki masalah, saya sarankan untuk berdiskusi dalam 5 hari. Long Zaitian berbicara lagi, dia tidak peduli dengan uang, yang dia inginkan adalah mencapai tujuannya. Setelah 5 hari, tidak masalah. Dalam 5 hari, mereka yang bisa naik pada dasarnya sudah selesai. Ketika Lei Hu mengatakan kata-kata itu, dia sangat lugas. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Long Zaitian tidak ingin tinggal di tempat ini terlalu lama. Setelah lebih dari 10 pertandingan, sudah lewat jam 5. Long Xiaoxi sudah meninggalkan sekolah. Meskipun Liang Sueying merawatnya, dia masih takut bahwa Long Xiaoxi akan menunggu. Kalau begitu, Tuan Long berhati-hatilah di jalan. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia juga berkata. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, hanya mengangguk sedikit, dan pergi bersama Qin Xiaomeng. Saudaraku, jika dia benar-benar menang, apakah kita benar-benar harus mendengarkannya di masa depan? Setelah Long Zaitian pergi, Gaoba bertanya. Dalam pertarungan tadi, meskipun dia juga terluka, cederanya tidak terlalu serius. Dibandingkan dengan Hu Liu, itu jauh lebih ringan. Setidaknya dia masih bisa berjalan dengan normal sekarang. Apa yang kamu katakan? Lei Hu tidak menjawab kata-kata Gaoba secara langsung, tetapi menunjuk pada sesuatu yang otentik. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua saling memandang dengan cemas. Untuk sementara, semua orang tidak tahu bagaimana menjawabnya. Saya harus mengatakan bahwa ini adalah pertanyaan yang sangat sulit. Kakak, apa yang kamu bercanda, bagaimana dia bisa begitu kuat? Pertempuran roda, bagaimana dia bisa menjadi lawan dengan begitu banyak dari kita yang bergiliran? Setelah lama terdiam, seorang adik laki-laki berkata dengan malu. Itu benar, dia bukan Superman, bagaimana dia bisa begitu kuat? Saya pikir strategi Black Wolf sebenarnya cukup bagus. Itu hanya memanfaatkan kepribadian kuat Tuan Long. Meskipun dia baik kepada kita, kondisi yang dia ajukan benar-benar tidak dapat diterima. Ya, saya juga berpikir serigala hitam adalah rencana yang bagus. Pada saat ini, semua orang tidak menjawab pertanyaan Lei Hu secara langsung, tetapi secara tidak langsung. Maksudku, bagaimana jika dia benar-benar menang? Tuan Long ini memiliki asal yang begitu misterius, dan ada begitu banyak master di bawahnya. Sulit untuk mengatakan bahwa dia benar-benar bisa menang. Lei Hu melirik semua orang lagi dan bertanya. Saya pikir Tuan Long ini bukan tipe orang yang tertarik menjadi bos. Seperti yang dia katakan, dia hanya ingin pasukan bawah tanah di kota Linjiang membentuk langkah aksi terpadu. Tidak mengganggu kepentingan kita. Pada saat ini, serigala hitam berbicara lagi. Serigala hitam benar, dia tidak merampok uang kita. Selama dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, jadi bagaimana jika aku berjanji untuk mendengarkannya? Setelah mengenal orang ini di masa depan, saya memutuskan bahwa jika akan bermanfaat untuk mengikutinya, maka tentu saja saya akan mengikutinya. Lei Hu mendengar kata-kata itu dan berkata lagi. Itulah yang saya katakan, tapi saya tidak berpikir dia bisa sekuat itu. Saya tidak berpikir dia bisa mengalahkan Anda, bos. Itu benar, melihat lengan dan betisnya yang kurus, dia bukan tipe orang yang pandai memukul. Saya melihatnya, dia hanya mengajar siswa dengan baik. Pada saat itu, ketika ada kesempatan untuk membiarkannya mengajarkan 2 trik. Dia pasti ada cara untuk mengajari kedua anak itu menjadi begitu kuat.
Masuk akal. Orang ini bisa dijadikan teman, dan itu bagus untuk kita dalam analisis akhir. Adapun dua anak di bawah komandonya, tak satu pun dari mereka adalah orang biasa. Semua orang berbicara dengan sungguh-sungguh lagi. Lei Hu mendengar kata-kata itu dan sedikit mengangguk, seolah sedang memikirkan sesuatu. Gaoba, biarkan seseorang menyelidiki asal-usul Tuan Long ini. Aku ingin asal-usulnya yang paling detail. Setelah Lei Hu merenung sejenak, dia berkata, "Oke bos." Ketika Gaoba mendengar kata-kata itu, itulah jalannya. Tembakannya hari ini tidak diragukan lagi telah menyinggung Fang Sengtian. Tidak peduli apa, ini adalah kesempatan bagi kita untuk berteman dengan Tuan Long ini. Hei Lang mendengar kata-kata itu, dan Dewa Tua itu berada di terowongan lagi. Itu benar. Jangan khawatir, dalam hal ini, saya juga memikirkannya. Jika saya memiliki bantuan yang begitu kuat di Dongcheng, saya khawatir apa yang akan dilakukan Fang Sengtian. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia berdiri dan berkata dengan percaya diri. Bos, satu-satunya hal yang saya khawatirkan sekarang adalah apakah Fang Sengtian mau menyerah. Pada saat ini, Serigala Hitam berkata lagi. Ini masalah. Dengan karakter Fang Sengtian, barang-barang di tangannya tidak mudah diambil. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, alisnya sedikit berkerut. Dia menjaga Fang Jin, tentu saja dia memiliki pertimbangan ini. Tetapi berat Fang Jin di hati Fang Sengtian secara langsung terkait dengan apakah dia bisa mendapatkan lapangan ke-13 di Beicheng. Masalah ini akan dibahas nanti. Sekarang Fang Jin ada di tangan kita, Fang Sengtian yang harus cemas. Kita harus menunggu pekerjaannya. Sekarang, ayo pergi dulu, dan yang terluka harus pergi ke perawatan dulu. Pada saat ini Harimau Guntur berbicara lagi. Saudara Lei, jika Anda menemukan informasi Tuan Long, tolong beri saya salinannya juga. Pada saat ini, Sui Sansheng, yang telah bermeditasi, berbicara. Cederanya tidak ringan. Dia sedang beristirahat dan tidak berpartisipasi dalam diskusi semua orang. Pada akhirnya, dia berbicara. Hah, untuk apa Anda menginginkan informasi Tuan Long? Lei Hu bertanya dengan ragu. Tuan Long ini memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam seni bela diri. Jika saya memiliki kesempatan, saya harus mengunjunginya dan berharap untuk mendapatkan bimbingannya. Ketika Sui Sansheng mendengar kata-kata itu, dia berbicara terus terang. Ketika semua orang mendengar ini, wajah mereka sedikit aneh. Tuan Sui diakui sebagai yang terkuat di antara mereka. Bahkan Tuan Sui berpikir bahwa Tuan Long memiliki prestasi seni bela diri yang tinggi. Jadi pertanyaannya adalah, seberapa tinggi pencapaian seni bela diri Tuan Long ini? Mungkinkah kekuatan Tuan Long ini lebih kuat daripada Sui Sansheng? Namun, bahkan jika dia lebih kuat dari Sui Sansheng, dia masih tidak bisa mengalahkan mereka semua. Lagi pula, dalam pertempuran roda, kedua tinju sulit untuk ditandingi oleh 4 tangan, dan konsumsi kekuatan fisik adalah masalah besar. Oke, aku akan memberimu salinannya ketika bahan investigasi keluar. Lei Hu mendengar kata-kata itu, dan setelah waktu yang lama, dia menjawab. Mendengar ini, Sui Sansheng hanya menjawab, duduk, menutup matanya lagi, dan mulai untuk memulihkan diri. Memulihkan diri dari luka di tubuhnya. Semuanya telah dinegosiasikan, dan semua orang telah pergi. Bab 385. Di kota Linjiang, di luar halaman yang mewah, sebuah Rolls-Royce berhenti. Kepala pelayan tua keluarga Lu menemukan bahwa ada mobil yang diparkir di pintu. Jadi dia berjalan keluar, dan ketika dia keluar, dia menemukan bahwa itu adalah Rolls-Royce yang sangat mewah. Dia sedikit terkejut. Keluarga Lu juga sangat kaya, tapi tidak pernah membeli mobil mahal seperti itu. Pada saat ini, Lindsay keluar dari mobil. Halo, siapa yang kamu cari? Tanya kepala pelayan tua itu. Aku mengirim wanitamu kembali. Lindsay mendengar kata-kata itu, berkata, dan berkata. Membuka pintu di sisi lain, memeluk Lu Qingyao. Terlihat bahwa wajah Lu Qingyao pucat, dan sudut mulutnya merah. Tuan, nona itu kembali, dia terluka. Wajah kepala pelayan tua itu berubah dan dia berjalan mendekat. Ini, apa yang terjadi di sini? Bagaimana kamu bisa terluka begitu serius? Kepala pelayan tua itu sangat gelisah, dan matanya penuh kekhawatiran. Saudari Lindsay, biarkan aku turun, aku bisa pergi. Ketika Lu Qingyao mendengar kata-kata itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata. Lindsay juga menurunkan Lu Qingyao ketika dia mendengar kata-kata itu. Nona, kecilku, ada apa denganmu? Melihat penampilan Lu Qingyao, pengurus rumah tangga tua itu sangat tertekan. Kakek ke-9, aku baik-baik saja, aku hanya menderita beberapa luka. Wajah Lu Qingyao pucat dan asli. Ayo pergi ke rumah sakit sekarang, seberapa sakitnya? Kepala pelayan tua mendengar kata-kata itu dan bersikeras. Ada apa? Berteriak. Pada saat ini, Lu Xuanji berjalan keluar dan berkata di mulutnya. Nona, dia terluka, kata pengurus rumah tua itu. Apa? Apakah kamu terluka parah? Apakah kamu perlu pergi ke rumah sakit? Lu Xuanji datang dan bertanya. Tidak perlu, kakek, tuan, mengajari saya cara memulihkan kondisi saya, jangan berdiri di sini, ayo pergi dulu. Lu Qingyao menggelengkan kepalanya lagi.
Itu benar. Wanita ini, silakan masuk juga. Kepala pelayan tua memandang Lindsay, lalu berkata. Melihat penampilan Lindsay, dan melihat mobil Lindsay, dia tahu bahwa Lindsay bukan orang biasa. Tidak, aku masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan, jadi aku pergi dulu. Selama kamu memulihkan diri dan memulihkan diri sesuai dengan metode kakakku, kamu akan pulih dengan cepat. Ingat, kamu hanya dapat menggunakan metode kakakku untuk pulih dari cedera, karena itu baik untuk tubuhmu. Ketika Lindsay mengatakan kata-kata itu, dia menggelengkan kepalanya. Baiklah, saya pasti akan berterima kasih ketika saya memiliki kesempatan di masa depan. Kepala pelayan tua mendengar kata-kata itu dan berkata lagi. Pada saat ini, Lindsay sudah masuk ke mobil dan pergi. Bantu wanita itu masuk dan cuci mukanya. Lu Xuanji berkata, selain itu, dia tidak tahu harus berbuat apa. Mendengar kata-kata itu, pengurus rumah tangga tua membantu Lu Qingyao masuk. Melihat bagian belakang pengurus rumah tangga tua dan Lu Qingyao pergi, Lu Xuanji menghela nafas. Juga pada saat ini, teleponnya berdering. Tuan, saya mendapatkan data video Hong Daoko. Sebuah suara laki-laki datang dari ujung telepon, melaporkan. Yah, kirimkan padaku segera. Apakah kamu tahu apa yang terjadi di Hong Daoko hari ini? Mendengar ini, Lu Xuanji bertanya lagi. Nona adalah pertandingan terakhir. Dia memenangkan Jilau Gui di Beicheng dan memenangkan kemenangan terakhir untuk Lei Hu. Menurut taruhan antara Lei Hu dan Fang Zhengtian, pemenang pertarungan akan memenangkan stadion tinju bawah tanah Hong Daoko dan 13 kotak di Beicheng. Menurut hasil pertempuran, Lei Hu akan mengambil alih lapangan ke-13 di Beicheng. Meskipun dikatakan bahwa itu akan mengambil alih suatu tempat, pada kenyataannya, daerah perbatasan kota timur laut akan menjadi wilayah Lei Hu di masa depan. Ujung telepon yang lain mengobrol lagi. Itulah yang saya katakan, saya khawatir semuanya tidak sesederhana itu. Dengan karakter Fang Zhengtian, tidak mungkin menderita dengan mudah. Mendengar ini, Lu Xuanji hanya mendengus pelan. Orang tua itu khawatir tentang masalah Fang Zhengtian untuk kita. Di ujung telepon, dia bertanya lagi. Tidak juga, meskipun dia Fang Zhengtian adalah ular lokal di kota Linjiang, aku, Lu Xuanji, bukan vegetarian. Jika dia berani menyelesaikan akun di musim gugur, dia akan membuatnya tetap aman. Mendengar ini, Lu Xuanji menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tahu apa tujuan Tuan Long? Mengapa Tuan Long membantu Lei Hu? Apa syarat kesepakatan di antara mereka? Lu Xuanji bertanya lagi. Saya juga tidak tahu tentang ini. Anda mungkin harus bertanya kepada Nona tentang hal-hal ini, dan mungkin Nona tahu. Di ujung telepon, itu sedikit memalukan. Yah, kirim videonya secepatnya, aku ingin menontonnya sekarang, aku ingin 5 video terakhir. Ketika Lu Xuanji mendengar kata-kata itu, dia bertindak tegas. Baik Tuan, mohon tunggu sebentar. Mendengar kata-kata di ujung telepon yang lain, dia menjawab, Lu Xuanji mendengar kata-kata itu, menjawab, menutup telepon, dan berjalan menuju halaman. Lao Jiu, bagaimana luka Nona? Begitu Lu Xuanji masuk, dia bertemu dengan pengurus rumah tangga tua dan bertanya. Setelah mencuci mukanya, Nona menutup pintu dan berkata bahwa tidak ada yang bisa mengganggunya. Saya tidak tahu bagaimana situasinya sekarang. Ketika kepala pelayan tua mendengar ini, dia sedikit malu. Kalau begitu biarkan dia sembuh. Cara Tuan Long mengajarinya, pemulihan dari cedera harus 2 kali lipat hasilnya dengan setengah usaha. Anda pergi ke ruang serbaguna dengan saya sekarang. Baru saja Hong Daoko mengirim video kompetisi, saya ingin melihat gadis ini apakah Anda membuat kemajuan baru-baru ini. Lu Xuanji memiliki beberapa antisipasi. Meskipun Lu Qingyao terluka, dia tidak gugup. Dengan metode pengkondisian Tuan Long, dia percaya bahwa tubuh Lu Qingyao akan segera pulih. Sama seperti terakhir kali, fungsi tubuh Lu Qingyao kelelahan. Beberapa hari kemudian, itu hidup dan menendang lagi. Namun, proses ini pasti menyakitkan, dan anak menderita. Orang-orang di sana juga memberitahu saya bahwa wanita muda itu yang mengalahkan hantu tua Bei Chengji. Juga membantu Lei Hu memenangkan kemenangan. Hantu tua Bei Chengji, itu adalah keberadaan yang sangat kuat. Tuan, jika Anda ingin mengalahkannya, diperkirakan itu akan membutuhkan banyak usaha. Tetapi nona muda itu dapat mengalahkan orang ini, yang menunjukkan kemajuannya dalam periode waktu ini. Mendengar ini, kepala pelayan tua itu sedikit bangga dan otentik. Dia mengatakan ini seolah-olah dia sedang berbicara tentang pencapaiannya sendiri, dan mengikuti jejak Lu Xuanji dan pergi ke ruang konferensi. Di ruang konferensi, seseorang sudah mengatur video. Bagaimana, kapan aku bisa menontonnya? Lu Xuanji masuk, menemukan tempat duduk, dan bertanya. Tuan, mohon tunggu sebentar, data video yang baru saja dikirimkan dari Hong Daoko akan segera tersedia. Seorang wanita muda sedang mengutak-atik komputer di tangannya. Setelah beberapa saat, layar ruang konferensi menunjukkan situasi lapangan kompetisi Hong Daoko. Umpan balik dari pihak Hong Daoko, 3 pertandingan terakhir dimainkan oleh orang-orang Tuan Long. Wanita muda itu berkata kepada Lu Xuanji. Kalau begitu mari kita mulai menonton dari 3 pertandingan terakhir, dan fokus pada poin-poin penting. Ketika Lu Xuanji mendengar kata-kata itu, dia berkata kepada wanita muda itu.
Baik Tuan, mohon tunggu sebentar. Wanita muda itu menjawab lagi. Bab 386. Setelah wanita muda itu mengatur beberapa hal, gambar Hong Daoko akhirnya muncul di layar. Ini persis seperti gambar Qin Xiaomeng bermain. Mengapa orang ini terlihat familiar? Ketika Lu Xuanji melihat Qin Xiaomeng, dia sedikit mengernyit dan bertanya. Menurut umpan balik dari orang-orang kami di Hong Daoko, gadis ini adalah putri Qin Yuanlin, orang terkaya di kota Linjiang. Tuan Long saat ini berada di grup Longteng. Putri Qin Yuanlin ini menganggap Tuan Long sebagai guru. Pada saat ini, kata pramugari tua, mereka juga telah menyelidiki identitas Long Zaitian. Tetapi hal-hal yang telah diselidiki adalah semua tentang masa kecil Long Zaitian dan 5 tahun terakhir tidak diketahui. Dalam hampir 30 tahun pengalaman hidup Long Zaitian, tampaknya lebih dari 10 atau 20 tahun telah benar-benar kosong. Dalam 10 tahun ini, saya tidak tahu apa yang telah dia lakukan. Apa yang dilakukan Tuan Long di grup Longteng? Lu Xuanji bertanya lagi, ketika dia pertama kali melihat Qin Xiaomeng. Dia tidak berpikir seberapa kuat Qin Xiaomeng. Tetapi setelah mengetahui bahwa itu adalah seseorang yang dilatih oleh Long Zaitian, matanya pada Qin Xiaomeng benar-benar berbeda. Bagaimanapun, kekuatan orang yang dilatih oleh Long Zaitian pasti bagus. Tuan Long ada di grup Longteng, dan dia adalah penjaga keamanan. Kata pengurus rumah tua itu. Sebenarnya, Lu Xuanji bertanya. Sebenarnya, itu hanya penjaga keamanan. Kepala pelayan tua itu menjawab. Kami memiliki banyak industri di kota Linjiang. Kami dapat menemukan peluang untuk bernegosiasi dengan Tuan Long dan membiarkan dia bertanggung jawab atas bisnis kami di kota Linjiang. Posisinya setinggi mungkin. Adapun gaji, keluarga Luku di Laut China Timur tidak kekurangan uang. Untuk menjadi penjaga keamanan di rumah Qin, bukankah itu bakat yang merendahkan? Biarkan dia datang ke keluarga Lu kita, bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa, aku bisa mendukungnya. Dengan Dewa Agung yang bertanggung jawab, keluarga Lu saya ada di Laut Cina Timur itu akan berjalan menyamping. Mendengar ini, Lu Xuanji mengerutkan kening. Tuan, apa yang kamu bicarakan? Saya pikir dia hanya seorang penjaga keamanan di grup Longteng. Itu pasti niatnya sendiri. Qin Yuanlin meminta putrinya untuk mengambilnya sebagai guru, dan dia juga harus tahu bahwa Tuan Long tidak biasa. Ketika kepala pelayan tua mendengar kata-kata itu, dia juga memarahi. Itu benar, lupakan saja. Kamu bisa lebih sering berjalan-jalan dengan keluarga Qin di masa depan. Keluarga Qin adalah ular lokal di kota Linjiang, dan mereka memiliki keputusan akhir dalam bisnis di atas tanah. Rugi jika kita tidak berteman dengan mereka, dan kita masih memiliki hubungan dengan Tuan Long. Akan lebih mudah berteman dengan mereka. Lu Xuanji menjadi tenang dan berkata, lihat, Tuan. Pada saat ini, pengurus rumah tangga tua menunjuk ke gambar di video dan berkata, yah, apa yang dia lakukan? Apakah dia sepertinya tidak memiliki pengalaman bertarung sama sekali? Kenapa dia terus melarikan diri? Melihat videonya, Qin Xiaomeng dikejar oleh seorang master Muay Thai, sedikit terkejut. Adegan seperti itu benar-benar muncul di ring tinju stadion tinju bawah tanah, yang juga sudah lama dilihat. Hah? Pada saat inilah dia melihat Qin Xiaomeng memanfaatkan situasi untuk menurunkan kekuatan master Muay Thai dan membiarkan master Muay Thai membentur tiang pojok. Terus nonton, 4 atau 5 kali berturut-turut adegan itu. Tuan, saya terlihat akrab dengan Kung Fu, mengapa terasa seperti Tai Chi? Melihat ini, kepala pelayan tua itu berkata sambil berpikir. Memang agak mirip Tai Chi. Kung Fu itulah yang sering saya latih agar tetap bugar. Mendengar ini, Lu Xuanji mengangguk, sangat yakin. Namun, Tai Chi-nya tampaknya sedikit berbeda dari Tai Chi biasa. Kepala pelayan tua itu terkadang bijaksana dan otentik. Ini berbeda, tekniknya sangat istimewa. Lu Xuanji memperhatikan dengan seksama dan berkata dengan ringan. Gambar terus bergerak maju. Setelah menang 4 atau 5 kali berturut-turut, Qin Xiaomeng tiba-tiba menyadari itu. Melakukan serangan balik di tempat, dan langsung mengalahkan Master Muay Thai. Setelah pertandingan ini, Lu Xuanji sangat bersemangat. Dia benar-benar mengalahkan lawan dengan Tai Chi. Dikabarkan bahwa Tai Chi menahan semua kungfu, tetapi Tai Chi yang sebenarnya tampaknya telah menghilang di dunia ini. Hari ini saya benar-benar melihatnya lagi. Kungfu Tai Chi, seorang petarung Muay Thai profesional, seperti bermain di telapak tanganmu. Setelah menonton adegan ini, Lu Xuanji cukup emosional. Ini juga diajarkan oleh Tuan Long. Kemampuan Tuan Long ini benar-benar tidak mudah. Kepala pelayan tua berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, dia merasa bahwa nona muda itu bersikeras untuk memuja Long Zaitian sebagai gurunya, dan itu semua sepadan. Tuan Long ini memang berbeda dari Tuan biasa. Qin Xiaomeng, yang terlihat lembut dan lemah, menjadi sangat tirani setelah diajar olehnya. Tentu saja itu tidak mudah, kekuatannya tak terduga. Aku bahkan tidak bisa memegang 10 gerakan di tangannya. Keluarga Sun memintaku untuk mengambil tindakan di awal dan menghabiskan 30 juta. Tapi aku tidak menahan 10 gerakan di tangannya. Lu Xuanji sedikit frustrasi. Faktanya, itu bukan 10 gerakan. Dia mengatakan 10 gerakan. Dia hanya tidak ingin terlihat begitu memalukan. Bahkan,
dia dikalahkan setelah gagal bertahan 3 langkah. Setelah waktu itu, dia sangat menyadari kesenjangan besar antara orang-orang. Pada saat itu, beruntung lelaki tua itu memiliki pikiran yang cerah. Jika tidak, keluarga Lu kami akan mengikuti jejak keluarga Sun. Anda tahu, setelah hari itu, tidak akan ada lagi keluarga Sun di kota Linjiang. Kepala pelayan tua berkata dengan emosi dan sedikit kejutan di hatinya. Kemampuan Tuan Long ini benar-benar menakutkan, keluarga yang sangat besar, hanya satu kata darinya, itu menghilang dalam semalam. Di kota Linjiang, saya khawatir bahkan keluarga Qin tidak dapat melakukan ini. Saat itu, saya membujuk keluarga Sun, tetapi orang-orang dari keluarga Sun tidak mendengarkan. Mereka ingin bunuh diri. Saya tidak ingin bersama mereka. Seringai muncul di sudut mulut Lu Xuanji, dan kemudian berkata. Keduanya menonton, game pertama Qin Xiaomeng sudah diputuskan. Mereka melewatkan game tengah dan menonton game kedua dari belakang secara langsung. Dalam game ini, itu adalah milik Qin Xiaomeng, tetapi Qin Xiaomeng tidak bertarung untuk waktu yang lama, dan akhirnya terluka secara langsung. Kekuatan Ji hantu tua ini telah meningkat lagi. Jika King Yao dapat mengalahkan hantu tua Ji, itu membuktikan bahwa dia telah benar-benar meningkat. Setelah menonton pertandingan kedua dari belakang, Lu Xuanji cukup emosional. Memang, kekuatan keluarga Nona Qin tertua tidak buruk, tapi dia masih tidak bertahan lama. Kepala pelayan tua itu agak setuju. Ini adalah game terakhir di mana Lu King Yao bermain. Pada tahap awal, Lu King Yao dan Ji Lao Gui hampir bertarung seri. Di tahap tengah, setelah beberapa pertempuran, keduanya saling melukai dan memasuki jalan buntu untuk waktu yang relatif lama. Pada tahap akhir pertempuran, Lu King Yao mulai pertukaran cedera, cara untuk bersaing dengan Ji Lao Gui. Saya tidak mengajarkan gerakan dan gerak kaki ini. Lu Xuanji melihatnya dengan sedikit emosi. Itulah yang diajarkan Tuan Long. Di dunia ini, ada gerakan dan gerak kaki yang begitu indah. Kepala pelayan tua itu jelas juga seorang penikmat, dan dia melihat kehebatannya, dan merasa sedikit otentik. Bab 387. Dari segi pengalaman, King Yao jelas tidak sebagus hantu tua Ji ini. Dia lebih buruk dari hantu tua Ji ini karena gerakan dan gerak kakinya yang luar biasa. Jadi hantu tua Ji ini tidak bisa melakukan apa-apa. Melihat cucunya benar-benar belajar sesuatu, Lu Xuanji agak lega. Apakah Anda ingin Nona mengajari Anda, dan mengajari saya, sehingga kami juga dapat meningkatkan kekuatan kami? Gerakan gerak kaki ini memang jauh lebih kuat daripada gerakan gerak kaki umum. Kepala pelayan tua itu agak didambakan. Hei, itu tidak akan berhasil. Jika itu masalahnya, bukankah kita akan menjadi pencuri? Jika Tuan Long tahu, tidak masalah jika hanya malu. Jika dia marah, maka kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Mengatakan ini, Lu Xuanji sangat tegas. Itu benar. Ketika kepala pelayan tua mendengar kata-kata itu, dia juga acuh tak acuh. Ketika keduanya mengatakan ini, mereka terus menonton video. Yang terakhir berlangsung lama, hampir 1 jam, tetapi mereka menontonnya setiap menit. Setelah Long Zaitian meninggalkan stadion tinju bawah tanah di Hongdaokou, dia pertama kali menelepon Gu Qinglian. Mengatakan bahwa dia akan berada di sana sebentar lagi. Kemudian menelepon Liang Suiying dan memintanya untuk membantu merawat anak-anak terlebih dahulu, dan kemudian mengendarai mobil ke Solitaire Xiaoxi. Karena Qin Xiaomeng juga tinggal di villa di puncak gunung, mereka bertiga mampir. Meskipun Qin Xiaomeng sangat sering mengendarai mobil Long Zaitian dan merasa bahwa mobil Long Zaitian tidak bagus, tetapi untuk menghindari masalah, dia dengan enggan membawa mobil Long Zaitian untuk pulang bersama. Paman aneh, jika aku benar-benar mengikuti metode yang kamu katakan, luka dalamku akan pulih. Qin Xiaomeng sedikit khawatir. Long Zaitian mengajarinya cara bernapas dan cara memulihkan lukanya. Metode penyembuhan lukanya baru saja diajarkan, dan dia tidak tahu apakah itu berguna. Namun, berpikir bahwa Long Zaitian selalu lebih dapat diandalkan, dia juga memiliki kepercayaan pada Long Zaitian di dalam hatinya. Bisa, ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Yah, aku percaya padamu. Juga, mengapa kamu ingin mereka mendengarkanmu? Aku selalu merasa ada konspirasi besar di sini. Kamu membawa kami ke sini, jelas bukan hanya untuk melatih kami. Qin Xiaomeng bertanya lagi dengan sangat ingin tahu. Apa pedulimu dengan hal-hal ini? Long Zaitian terdiam saat mendengar kata-kata itu. Mengapa saya tidak peduli? Anda mengajari saya seni bela diri, dan saya dapat membantu Anda dan membantu Anda menyatukan kekuatan bawah tanah di kota Linjiang. Qin Xiaomeng sangat percaya diri ketika dia mendengar kata-kata itu. Hanya kamu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata. Ada apa? Iya, saya merasa saya sangat baik. Tidak ada petinju profesional yang menjadi lawan saya. Melihat tatapan orang-orang Long Zaitian yang membenci, Qin Xiaomeng sangat kesal. Bajingan ini, ekspresi bajingan macam apa ini? Apakah kamu sangat ingin memandang rendah orang? Apakah kamu pernah membunuh seseorang? Long Zaitian menggelitik sudut mulutnya dan bertanya. Tidak. Apakah kamu perlu membunuh seseorang untuk melakukan itu? Qin Xiaomeng tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan bertanya.
Tentu. Tanya Long Zaitian lagi. Baiklah, aku bahkan tidak berani membunuh ayam. Qin Xiaomeng sedikit takut dan berkata. Mendengarkan kata-kata paman aneh ini, mengapa dia merasa seolah-olah paman aneh ini telah membunuh seseorang? Long Zaitian hanya menanggapi dan terus mengemudi. Ngomong-ngomong, paman aneh, mengapa kamu begitu takut pada istrimu? Qin Xiaomeng berbicara dengan paksa. Mengapa kamu mengatakannya? Long Zaitian mendengar kata-kata itu, melirik Qin Xiaomeng dan bertanya. Kamu baru saja keluar dan menelepon istrimu pertama kali. Kamu tidak takut padanya. Meskipun kamu tidak mengatakan kata-kata kasar, dapat dilihat bahwa kamu sangat peduli dengan perasaan istrimu. Kamu akan segera menelepon saat kamu keluar. Qin Xiaomeng berkata lagi dan lagi. Bisakah kamu tidak banyak bergosip? Long Zaitian sedikit terdiam dan berkata, dan dia memarkir mobilnya di pinggir jalan. Hei, paman aneh, apa yang kamu lakukan? Qin Xiaomeng sedikit terkejut. Pikiran pertama adalah bahwa paman aneh ini tidak menyukainya karena terlalu banyak bicara dan ingin menjatuhkan dirinya. Duduk di belakang. Long Zaitian berkata dengan nada ringan dan otentik. Kenapa? Kenapa? Saya merasa nyaman di kopilot, jadi saya tidak mau duduk di belakang. Qin Xiaomeng memutar tubuhnya dan sangat tidak mau menjadi asli. Tempat ini bukan untuk kamu duduk di belakang, dia akan duduk di sini nanti. Kata Long Zaitian lagi. Tes, kamu benar-benar seorang budak istri, semakin saya katakan, semakin energi Anda, kan? Qin Xiaomeng sangat kesal ketika dia mendengar kata-kata itu. Tetapi dia tidak punya pilihan selain membuka pintu dan duduk di kursi belakang dengan enggan. Oke, ayo pergi, sepertinya kamu sangat bahagia sebagai budak istri. Qin Xiaomeng agak sarkastik, tetapi Long Zaitian menutup telinga ketika mendengar kata-kata itu. Jadi dia menyalakan mobil dan melanjutkan. Pada saat mereka tiba di taman kanak-kanak, hari sudah benar-benar gelap, di akhir musim gugur, hari sudah gelap lebih awal. Pada saat ini, hanya ada sedikit orang di pintu masuk taman kanak-kanak, selama Long Xiaoxi menunggu sambil memegang tangan Liang Xueying. Setelah mobil diparkir, Long Zaitian keluar dari mobil. Ayah! Long Xiaoxi berteriak lebih dulu, Long Zaitian berjalan mendekat dan menyentuh kepala kecil Long Xiaoxi. Guru Liang, aku sudah membuatmu menunggu lama. Aku benar-benar mengganggumu. Long Zaitian berkata kepada Liang Xueying. Tuan Long sangat baik. Saya bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih Tuan Long, karena telah banyak membantu saya. Ketika Liang Xueying mengatakan kata-kata itu, dia sangat malu. Oh, apa yang kamu katakan? Long Zaitian sedikit terkejut. Tuan Long, tahukah Anda? Seseorang dari kota mengatakan bahwa saya telah melakukan pekerjaan yang baik dalam melindungi anak-anak saya, dan mereka ingin memuji saya dan memberi saya banyak manfaat terkait. Singkatnya, masa depan cerah. Apalagi, itu juga orang dari Departemen Pendidikan Kota hari ini. Sekarang, saya telah berurusan dengan anak-anak dan orang tua mereka. Saya mendengar bahwa anak-anak dan orang tua mereka tidak dapat lagi tinggal dan bekerja di kota Linjiang. Liang Xueying datang satu per satu. Ini normal. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Sebenarnya, saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Apakah Tuan Long mengatakan terlalu banyak hal baik untuk saya di Departemen Pendidikan Kota? Liang Xueying berkata dengan sedikit malu. Apa yang Guru Liang katakan? Saya tahu bahwa dedikasi Guru Liang kepada anak-anak sangat berharga. Itu harus dihargai. Anda pantas mendapatkannya. Long Zaitian tersenyum lagi. Ketika Liang Xueying mendengar kata-kata itu, dia sedikit malu. Tetapi dia masih memiliki senyum tulus di wajahnya, semua orang menyukai perasaan ditegaskan ini. Long Zaitian adalah orang tua, dia guru, dan orang tua sangat yakin dengan pekerjaan guru. Tentu saja dia sangat senang. Terima kasih telah mengakui pekerjaan kami. Liang Xueying berkata. Sama-sama, tidak ada hal lainnya, aku pergi dulu. Long Zaitian juga tersenyum. Baik, ketika Liang Xueying mendengar kata-kata itu, dia juga tersenyum. Melihat Long Zaitian pergi, Liang Xueying merasakan sedikit kejutan di hatinya. Identitas Long Zaitian mungkin tidak biasa. Jika tidak, bagaimana bisa begitu banyak orang meninggalkan taman kanak-kanak? Bahkan orang tua dari anak-anak yang telah meninggalkan taman kanak-kanak bahkan tidak dapat tinggal di kota Linjiang. Orang seperti apa yang bisa melakukan ini? Bab 388. Hah? Ada orang. Long Xiaoxi membuka pintu mobil, melihat seseorang di dalam, dan berteriak. Tes, anak kecil, ini aku, apakah aku terkejut atau terkejut? Qin Xiaomeng merasa sedikit lucu ketika dia melihat Long Xiaoxi memanjat dengan tas sekolah besar di punggungnya. Tas sekolahnya sangat besar dan dia sangat kecil. Ah, ini Sister Xiaomeng. Apakah kamu akan makan di rumahku lagi? Ketika Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu, dia sedikit terkejut. Hahaha, bagaimana kamu tahu bahwa aku akan makan? Kamu semakin pintar. Kakakmu akan mencintaimu sampai mati. Ketika Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu, dia segera menjadi bersemangat. Dia tidak ingin makan nasi pada awalnya, tetapi begitu gadis kecil itu mengingatkannya, dia mengingatnya. Selain itu,
Beberapa hari kemudian, dia mulai merindukan keterampilan memasak paman aneh lagi. Maka kamu harus memberi uang, dan kamu harus membayar makanan. Long Xiaoxi melepas tas sekolah besar dan berkata kepada Qin Xiaomeng. Uang apa yang ingin kamu bayar untuk makan? Bagaimana kamu bisa begitu pelit di usia yang begitu muda, sangat mirip dengan ayahmu. Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu, sedikit menyakitkan, bocah kecil ini akan menjadi dewasa. Ayah saya tidak pelit, jadi dia meminta Anda untuk makan. Jika ingin uang, ayah saya malu untuk mengatakannya, jadi tidak apa-apa untuk saya. Long Xiaoxi serius. Pokoknya, aku tidak akan memberikannya. Qin Xiaomeng cemberut, dengan wajah malu. Kamu sangat tidak tahu malu. Long Xiaoxi tulus. Ah, hal kecil, aku akan mencekikmu sampai mati. Ketika Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu, dia menjadi gila lagi. Dia membuka tangannya yang besar dan pergi ke leher Long Xiaoxi. Ayah, dia ingin memukulku dan mencekikku. Melihat ini, Long Xiaoxi berteriak lagi. Qin Xiaomeng berhenti ketika dia mendengar kata-kata itu, dan merasa sangat kesal di hatinya. Apakah bocah kecil ini iblis? Mengapa kamu tidak selalu pergi dengan dirimu sendiri? Qin Xiaomeng ingin menangis tetapi tidak ada air mata di hatinya. Ayah, bisakah kamu mengusirnya dari mobil? Long Xiaoxi bertanya lagi. Oke, jangan main-main, oke. Long Zaitian tidak bisa berkata-kata saat mendengar kata-kata itu. Aku diganggu. Qin Xiaomeng hampir menangis ketika mendengar kata-kata itu. Jangan menangis, aku akan meninggalkanmu tulang besar malam ini. Long Xiaoxi menepuk punggung Qin Xiaomeng dan menghiburnya. Pergi, apakah menurutmu aku anjing? Qin Xiaomeng marah ketika dia mendengar kata-kata itu. Kamu sendiri yang mengatakannya, aku tidak mengatakan kamu anjing. Long Xiaoxi berkata dengan ringan. Ketika mereka berdua berbicara, mereka datang ke lantai bawah perusahaan Gu Qinglian. Saat ini, Gu Qinglian sudah menunggu di bawah. Ketika dia melihat mobil Long Zaitian, dia berjalan, membuka pintu, dan masuk ke mobil. Kakak Qinglian, selamat malam. Long Xiaoxi sangat sopan dan otentik. Selamat malam juga untukmu. Gu Qinglian berkata dengan ringan. Saudari Qinglian, kita bertemu lagi. Pada saat ini, Qin Xiaomeng menyapa. Kamu juga. Gu Qinglian sedikit terkejut. Saya baru saja menggosok mobil untuk pulang. Anda tahu, saya berada di kopilot tadi. Dia mengatakan bahwa tempat itu bukan untuk saya, dan dia mengusir saya ke tempat ini. Ketika Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu, dia menjelaskan. Bukankah itu sama dimanapun kamu duduk? Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, hanya tersenyum dan berkata, untuk sementara. Tidak mengerti arti kata-kata Qin Xiaomeng. Tentu saja berbeda. Dia mengatakan bahwa hanya istrinya yang bisa duduk di tempat ini. Ini disediakan untukmu. Apakah menurutmu orang ini sangat pelit? Ketika Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu, dia benar dan jujur. Dengarkan saja omong kosongnya. Mendengar ini, Gu Qinglian melirik Long Zaitian dan hanya tersenyum. Aku tidak berpikir itu omong kosong. Menurutku, dia hanya seorang budak istri. Dia tidak mengatakannya di dalam hatinya, tetapi dia sangat takut padamu. Dia baru saja keluar dari Hongdaokou setelah selesai bekerja, dan dia menelepon Anda sesegera mungkin. Takut Anda akan menunggu. Menjadi tidak sabar. Qin Xiaomeng berkata lagi. Benarkah? Gu Qinglian tersenyum dan berkata, tetapi ada sedikit rasa manis di hatinya. Long Zaitian ini tidak pernah bisa mengekspresikan atau berbicara retorika, tetapi beberapa detail selalu bergerak. Tentu. Qin Xiaomeng berkata lagi. Rombongan mengobrol, Long Zaitian mengendarai mobil, pertama pergi ke pasar sayur, lalu pulang. Qin Xiaomeng tidak langsung ke rumahnya, tetapi pergi ke rumah Long Zaitian, karena dia setuju untuk makan nasi. Villa Puncak Bukit, Long Zaitian. Pada saat ini, Long Yuner sudah sibuk, dan dia baru saja kembali dari rumah sakit belum lama ini. Ketua Qin, kakakku akan segera kembali. Kamu belum makan. Ayo makan bersama nanti. Long Yuner mengintip Qin Yuan Lindao di aula. Sungguh memalukan, aku akan menunggu kakakmu kembali. Putriku pergi dengan Tuan Long, dan dia belum kembali. Aku cemas. Qin Yuanlin berkata salah ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia sedikit senang di dalam hatinya. Yang dia tunggu adalah kata-kata Long Yuner. Ketika Qin Xiaomeng menunggu, itu adalah alasan, terutama karena dia ingin makan. Sejak dia makan makanan yang dibuat oleh Long Zaitian beberapa hari yang lalu, dia merasa apa yang dia makan tidak berasa. Setiap hari dia bertanya-tanya apakah dia bisa datang ke Long Zaitian untuk melanjutkan makan di sini. Ada apa? Jika Ketua Qin berpikir makanan keluarga kita enak, kamu bisa datang setiap hari. Ketika Long Yuner mendengar kata-kata itu, dia tersenyum lagi. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa orang di depannya adalah orang terkaya di kota Linjiang. Berapa banyak orang di kota Linjiang yang tidak memiliki kesempatan untuk mengundang Qin Yuanlin makan malam. Itu terlalu memalukan, kalau tiap hari datang pasti saya bayar, hehe. Qin Yuanlin berkata lagi. Berapa harga makanan, mengapa Anda harus membayarnya? Sebelumnya, kami tinggal di Xicheng, dan kami tidak harus makan semua makanan. Sekarang saya di sini, pendapatan kakak saya meningkat. Dia masih tidak peduli dengan uangnya. Lagi pula,
jika kamu tidak memberinya masa depan yang baik, bagaimana kami bisa tinggal di rumah yang begitu bagus? Long Yuner sedikit bersyukur. Nona Yuner, jangan katakan itu. Bantuan Tuan Long kepada keluarga Qin kami tidak dapat dijelaskan dengan beberapa kata. Saya tidak memberinya masa depan, dia memberi saya masa depan keluarga Qin. Qin Yuanlin sangat emosional. Bagaimana kau mengatakan itu? Ketika Long Yunren mendengar ini, dia sedikit bingung. Tapi sebelum Qin Yuanlin bisa menjawab, pintu terbuka, dan keempat Long Zaitian kembali. Hei, ayah, apakah kamu di sini untuk makan juga? Qin Xiaomeng masuk, melihat ayahnya, dan bertanya. Ada apa? Aku menunggumu, oke. Aku khawatir jika kamu tidak kembali selarut ini. Qin Yuanlin mendengar kata-kata itu dan berkata dengan marah. Kamu khawatir, kenapa kamu tidak meneleponku? Lagi pula, kamu bisa menunggu di rumah. Qin Xiaomeng berkata dengan bodoh. Ketua Qin ada di sini, mari kita makan malam bersama di rumah. Pada saat ini, Long Zaitian masuk dan berkata kepada Qin Yuanlin. Karena Tuan Long berkata begitu, maka aku akan lebih menghormati daripada patuh, hehe. Mendengar kata-kata ini, Qin Yuanlin juga sangat senang, dan kata-kata ini menyentuh hatinya. Jika kamu ingin makan, kamu akan makan. Mengapa kamu mencari begitu banyak alasan? Qin Xiaomeng melirik ayahnya yang tidak benar dengan jijik. Bab 389. Pergilah, omong kosong apa, aku hanya mengkhawatirkanmu. Kamu keluar sepanjang hari dan bahkan tidak mendapat telepon kembali. Bukankah itu mengkhawatirkan? Aku akan pergi ke rumah Tuan Long ketika aku khawatir. Apakah ada masalah? Ketika Qin Yuanlin mendengar kata-kata ini, dia sedikit tidak yakin. Oke, kamu mengkhawatirkanku, terima kasih ayah, oke. Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu dan berkata lagi, dia belum pernah melihat orang yang begitu berani. Halo, kakek Qin, bisakah kamu makan di rumahku? Pada saat ini, Long Xiaoxi datang dan berkata kepada Qin Yuan. Hei, gadis kecil, bagaimana aku bisa melakukan ini? Ketika aku ingin makan di rumahmu, aku akan memberimu amplop merah besar. Aku harus memberimu uang, mengapa kamu tidak mengambil uangnya? Qin Xiaomeng hampir muntah darah ketika dia mendengar kata-kata ini. Kakek Qin baik. Ketika Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu, dia serius. Apa yang baik untuk orang lain, bukankah aku juga baik? Qin Xiaomeng terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu. Kamu tidak. Long Xiaoxi berkata lagi. Puff, ada apa denganku, di mana aku? Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu dan hampir memuntahkan seteguk darah tua. Oke, kamu mengatakan bahwa kamu sudah tua, tidak bisakah kamu bergaul dengan seorang anak? Xiaoxi, lain kali kakek Qin datang, aku akan memberimu amplop merah besar. Kali ini aku datang terburu-buru, dan aku tidak membawanya, hehehe. Petik 2. Qin Yuanlin juga tersenyum senang ketika mendengar kata-kata itu. Untuk gadis kecil ini, Long Xiaoxi, semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Dia berperilaku baik, patuh, dan cerdas. Terima kasih, kakek Qin. Long Xiaoxi berkata lagi, apa maksudmu dengan tua? Aku masih anak-anak, oke. Qin Xiaomeng mencibir ketika dia mendengar kata-kata itu. Tak tahu malu. Long Xiaoxi membuat pisau lagi. Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu dan menopang dahinya. Dia terdiam. Pada saat ini, dia memiliki keinginan untuk bergegas dan meraih leher kecil Long Xiaoxi. Beberapa orang mengobrol di luar, sementara Long Zaitian dan Gu Qinglian sedang memasak di dapur. Long Yuner sesekali membantu, tetapi sebagian besar waktu dia berada di aula untuk memberi kompensasi kepada Qin Xiaomeng dan yang lainnya. Ketika Long Zaitian dan Gu Qinglian ada di sana, mereka tidak membutuhkannya untuk memasak sama sekali. Dia tidak tahu apakah kakak iparnya yang mengajarinya dengan baik atau apa. Sebagai saudara laki-lakinya, dia memiliki ritme dari semua pekerjaan rumah tangga inklusif. Tentu saja, Gu Qinglian juga tidak melakukan apa-apa. Sepertinya ada pemahaman diam-diam di antara mereka berdua. Jika pasangan dari keluarga lain, kebanyakan dari mereka akan mendorong satu sama lain karena pekerjaan rumah. Tetapi kakak dan ipar saya tidak pernah mengalami situasi seperti itu. Long Yuner bahkan iri dengan pemahaman diam-diam Long Zaitian dan Gu Qinglian tentang satu sama lain, inisiatif bersama, dan adaptasi timbal balik. Dalam waktu sekitar 1 jam, meja besar hidangan selesai. Keterampilan memasak Long Zaitian secara alami tidak bisa berkata-kata. Selain itu, Qin Yuanlin dan Qin Xiaomeng sudah lama lapar, saat ini mereka sedikit malu untuk makan. Qin Xiaomeng dan Qin Yuanlin datang, dan Long Zaitian juga menyiapkan beberapa makanan lagi untuk memastikan mereka bisa makan cukup. Setelah keduanya kenyang, mereka meninggalkan villa Long Zaitian dengan puas. Ayah, kamu terlalu tak tahu malu, kamu hanya ingin makan. Mengapa kamu mengatakan kamu menungguku? Setelah meninggalkan villa Long Zaitian, Qin Xiaomeng berkata kepada Qin Yuan. Aku benar-benar menunggumu, oke, bisakah kamu berhenti memperlakukanmu dengan buruk? Qin Yuanlin sangat tidak yakin ketika dia mendengar kata-kata itu. Ayah, kamu tidak datang ke sini. Hanya kita berdua sekarang. Kamu tidak perlu berpura-pura, dan aku tidak akan menertawakanmu.
Makanan paman memang jauh lebih enak daripada masakan koki kita. Qin Xiaomeng tampak menghina lagi. Saya tidak tahu apakah Tuan Long bersedia datang ke rumah kami untuk menjadi juru masak. Gajinya bisa membuat dia melakukan apapun yang dia inginkan. Qin Yuanlin berjalan dengan pincang, dan dia mengatakan sesuatu. Lupakan sudah terlambat sekarang. Jika dia tidak menjadikannya satpam sejak awal, tetapi malah menjadi juru masak, itu masih mungkin. Mendengar ini, Qin Xiaomeng menggelengkan kepalanya dan menyangkal pernyataan itu. Dia mengambil tusuk gigi dengan kepuasan di wajahnya. Bisakah Anda memperhatikan citra Anda? Anda adalah putri Qin Yuanlin saya. Bagaimana perasaan Anda seperti bibi di jalan sekarang? Melihat penampilan Qin Xiaomeng, Qin Yuanlin tidak menyukai cara yang otentik. Aku sangat berhati-hati dengan citraku, oke. Qin Xiaomeng sedikit terdiam. Benar, kemana Anda pergi hari ini, dan mengapa Anda kembali dengan Tuan Long? Qin Yuanlin bertanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Kau tahu kemana aku pergi hari ini? Qin Xiaomeng bertanya lagi ketika dia mendengar kata-kata itu. Kemana kamu pergi, dan kamu tidak memberitahuku? Qin Yuanlin berjalan ke rumahnya dengan susah payah dan berkata. Pada saat ini, villa itu terang benderang. Di villa ini, sebelum jam 12 malam, ada pelayan yang bertugas. Setelah jam 12, para pelayan pergi setelah pulang kerja. Stadion tinju bawah tanah Hongdaoko, apakah Anda tahu di mana itu? Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu dan berkata dengan puas. Tubuh Qin Yuanlin berhenti sejenak ketika dia mendengar kata-kata itu. Apa yang kamu lakukan di sana? Ekspresi Qin Yuanlin sedikit berubah, dan tangan yang hendak minum teh tiba-tiba berhenti dan bertanya. Ayah, apakah kamu mengerti tempat ini? Qin Xiaomeng bertanya. Ini bukan pemahaman. Ring tinju bawah tanah ini terletak di persimpangan timur dan utara. Itu dibangun di bawah alun-alun perbelanjaan besar. Kebanyakan orang tidak tahu keberadaan tempat ini. Bahkan jika mereka pernah ke sana beberapa kali, mereka mungkin tidak tahu. Di sana adalah tempat orang yang sangat kuat di kota Linjiang. Qin Yuanlin mengatakan kata-kata itu dan memutuskan untuk menjadi otentik. Secara umum, dia tidak akan membiarkan Qin Xiaomeng pergi ke tempat seperti itu. Sejak kecil, dia telah memberi Qin Xiaomeng perlindungan terbaik. Bagaimanapun, lapangan tinju bawah tanah tidak sepenuhnya tempat aman. Jadi, apa yang kamu lakukan di sana? Qin Yuanlin bertanya lagi. Aku akan mengatakan aku bertarung, apakah kamu percaya? Qin Xiaomeng bertanya balik. Qin Yuanlin sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Memandang Qin Xiaomeng dari atas ke bawah, lalu menggelengkan kepalanya. Ada apa? Untuk apa kamu menggelengkan kepala? Apakah kamu tidak percaya? Melihat ini, Qin Xiaomeng bertanya. Aku tidak percaya. Kamu masih meninju seperti ini, dan dengan kungfu kucing berkaki tigamu, kamu hanya bisa dipukuli. Qin Yuanlin tidak percaya, dan agak menghina. Saya benar-benar pergi untuk bertarung, dan saya memenangkan 2 pertarungan. Saya memenangkan seorang petinju profesional. Qin Xiaomeng sedikit berpuas diri. Sudahlah, toh aku tidak percaya. Qin Yuanlin berkata lagi. Apa yang aku katakan itu benar. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya dan paman aneh, yang melihatnya dengan matanya sendiri. Qin Xiaomeng sangat yakin dan otentik. Oke, cukup, aku akan mandi dan istirahat. Kamu seharusnya tidak terlalu merepotkan dan istirahat lebih awal. Mendengar ini, Qin Yuanlin menguap dan berkata. Setelah berbicara, dia naik ke atas. Tidak percaya, aku tidak percaya kamu percaya. Qin Xiaomeng mengerutkan hidungnya yang imut, agak meremehkan. Setelah berbicara, dia mengikuti ke atas dan kembali ke kamarnya. Bab 390. Setelah makan malam, setelah beres-beres, Long Zaitian kembali ke kamar. Gu Qinglian pergi ke kamar mandi untuk mandi. Hanya berbaring di tempat tidur, telepon berdering, dan Lin Si yang menelepon. Apakah ada masalah? Tanya Long Zaitian. Kakak, izinkan saya memberitahu Anda sebuah pesan, seseorang memposting informasi hadiah Anda di platform K. Lin Si berkata dengan nada dingin. Bukankah informasi bounty saya selalu tersedia? Yang di atas daftar bounty telah dirilis selama lebih dari 10 tahun. Long Zaitian menguap ketika dia mendengar kata-kata itu, tidak peduli dengan itu. Bukan yang itu. Yang dirilis sekarang adalah pesan bounty baru, yang baru saja dipasang dalam 2 hari terakhir. Bounty-nya adalah 50 juta, dan akan membunuhmu dalam waktu 1 bulan. Kurasa itu dilakukan oleh seseorang dari kota Linjiang. Pada saat ini, Lin Si berkata lagi, Long Zaitian sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata itu. Apakah ada yang mengambilnya? Tanya Long Zaitian. Belum, tetapi diperkirakan seseorang akan segera mengambilnya. Meskipun kami telah menjadi tempat terlarang bagi tentara bayaran selama bertahun-tahun, masih ada orang yang mau mengambil risiko. Membunuh orang biasa, 50 juta, diperkirakan tidak akan memakan waktu dalam daftar pembunuh. Mereka sangat bersedia menerima pesanan ini. Lin Si melanjutkan. Terus perhatikan. Jika seseorang mengambil, beritahu saya sesegera mungkin. Pada saat yang sama, sudahkah Anda mengetahui siapa yang memposting hadiahnya? Long Zaitian segera membuat keputusan yang menentukan. Saya belum memeriksanya. Kami juga memiliki beberapa hubungan di sana.
Bukan tidak mungkin untuk memeriksanya, hanya masalah waktu. Nada bicara Lin Si ringan dan otentik. Kalau begitu lihatlah. Aku ingin melihat siapa yang menginginkan hidupku di kota Linjiang. Long Zaitian berkata dengan nada ringan dan otentik. Mungkin tidak ada yang akan mengambilnya. Kakak menggunakan pistol untuk menodongkan pistol ke kepala Salvado. Membuatnya berjanji bahwa orang-orang dari aliansi pembunuh mereka tidak akan pernah menginjakan kaki di Daxia. Pada saat yang sama menandatangani perjanjian. Apalagi, selama bertahun-tahun, diterbitkan tidak banyak hadiah Daxia di platform K. Bahkan jika ada orang-orang dari Daxia, sebagian besar eksekusi dilakukan di luar negeri. Mereka tidak berani mengeksekusi di Daxia. Setelah hening sejenak, Lin Si berkata lagi. Itu dikatakan, tapi aku sudah pergi selama bertahun-tahun, mereka mungkin mengira aku mati juga. Long Zaitian berkata dengan seringai di sudut mulutnya. Jika orang-orang mereka berani datang, mereka bisa membunuh sebanyak mereka datang. Ketika Lin Si mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Aku juga berpikir begitu, tapi yang ingin aku ketahui sekarang adalah siapa yang mengeluarkan perintah hadiah. Kata Long Zaitian lagi. Beri aku waktu, aku akan segera mengetahuinya. Lin Si berkata lagi. Long Zaitian menjawab. Satu hal lagi, Fang Sengtian sudah mulai menyelidiki informasi Anda, dan Lei Hu melakukan hal yang sama. Kakak, apakah Anda ingin memperingatkan mereka? Lin Si berkata lagi. Seperti yang diharapkan, apa yang bisa mereka selidiki? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Tentu saja mereka tidak dapat menyelidiki beberapa masalah rahasia. Itu tidak lebih dari beberapa informasi yang lebih jelas tentang kakak. Ketika Lin Si mengatakan kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu biarkan mereka menyelidiki. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan hanya berkata, "Yah, kalau begitu aku mengerti." Lin Si menjawab bahwa setelah percakapan dengan Lin Si, Long Zaitian menutup telepon. Pada saat ini, Gu Qinglian keluar dari kamar mandi, mengenakan jubah mandi longgar dan membungkus rambutnya dengan handuk. Meskipun jubah mandinya longgar, tetapi sosok bangga Gu Qinglian masih menjulang, terlihat cukup menawan. Apakah grup Gu berjalan dengan baik? Tanya Long Zaitian. Tentu, semuanya dilakukan selangkah demi selangkah. Gu Qinglian melepas handuk di kepalanya, dan rambutnya yang basah tergerai, terlihat sangat mesra. Long Zaitian sangat ahli dalam mengeringkannya. Gu Xiaohui tidak akan melepaskannya begitu saja, kamu memiliki lebih banyak hati dan berhati-hatilah. Kata Long Zaitian lagi. Jangan khawatir, dalam kompetisi normal, dia bukan lawanku. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, tapi dia cukup percaya diri. Dia sama sekali tidak memandang Gu Xiaohui di matanya. Jika nenek tidak mendengarkan retorikanya, keluarga Gu tidak akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Itulah yang saya katakan, tetapi Gu Xiaohui tidak dapat bersaing dengan Anda dengan cara normal. Bagaimanapun, Anda harus berhati-hati. Jika Anda menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan, biarkan saya menyelesaikannya. Long Zaitian melanjutkan, tetapi pekerjaan di tangannya tidak berhenti. Apakah kamu mengkhawatirkanku? Mendengar ini, Gu Qinglian melihat dirinya di cermin dan bercanda. Apa yang kamu katakan? Long Zaitian hanya tersenyum mendengar kata-kata itu. Jangan khawatir, jika kamu tidak dapat menyelesaikan masalah, aku pasti akan menemukanmu. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia manis dan otentik, dan ada perasaan manis di hatinya. Selama bertahun-tahun, dia telah mendukung dirinya sendiri. Sekarang perasaan yang dapat diandalkan seseorang ini membuatnya merasa sedikit bahagia. Ya, Long Zaitian mendengar kata-kata itu, menatap Gu Qinglian di cermin, dan menjawab dengan ringan. Melihat Long Zaitian dengan serius menyisir rambutnya, Gu Qinglian sedikit tersipu. Meskipun Long Zaitian mengeringkan rambutnya setiap malam, tampaknya memiliki perasaan khusus setiap saat. Keduanya relatif diam untuk waktu yang lama, dan sepertinya semuanya sunyi. Apakah aku terlihat bagus? Setelah waktu yang lama, Gu Qinglian bertanya dengan ragu. Tentu saja, orang mengatakan bahwa wanita paling cantik di kota Linjiang akan menikahi menantu laki-laki. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan hanya bercanda. Bodoh, licin berminyak. Ketika Gu Qinglian mengatakan kata-kata itu, dia hanya berkata dengan ringan. Dia bilang begitu, tapi hatinya tetap manis. Dalam kesannya, Long Zaitian adalah orang yang sangat kaku. Dia pasti tidak akan bisa mengatakan kata-kata seperti itu kepada orang lain, dia hanyalah seorang yang kaku. Baiklah, Long Zaitian menghentikan gerakan di tangannya dan berkata, kamu pergi mandi, aku akan tidur dulu. Ada banyak hal hari ini, dan aku sangat lelah. Gu Qinglian berdiri dan mendorong Long Zaitian ke kamar mandi, sementara dia pergi tidur. Agar tidak mengganggu tidur Gu Qinglian, Long Zaitian mengeringkan rambutnya di kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, dia mengenakan piyama dan langsung tidur. Pada saat ini, Gu Qinglian tidak lagi mengenakan jubah mandi, tetapi piyama. Long Zaitian memperhatikan ini dan menutupi Gu Qinglian dengan selimut. Dia juga masuk ke selimut, mematikan lampu, dan kemudian berbaring dan pergi tidur. Hanya saja sebelum dia tertidur, dia menemukan bahwa Gu Qinglian sedang mengebor ke dalam pelukannya seperti anak kucing.
Long Zaitian tahu bahwa dia sudah tertidur. Dengan lembut menepuk bahu Gu Qinglian, dia juga menutup matanya. Apa yang tidak dia sadari dalam kegelapan adalah bahwa Gu Qinglian, yang sedang tidur nyenyak, membuka matanya yang cemberut. Ketika dia menyadari bahwa dia berada dalam pelukan Long Zaitian, dia tidak pergi, tetapi mengencangkan tubuhnya. Wajahnya terkubur di lengan Long Zaitian, dan dia pergi tidur dengan tenang. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.